Chapter 1941. Bersamaan dengan pedang pemenggal abadi, sebuah cincin hitam dan tidak mencolok muncul. Cincin itu dipegang di tangan kiri Yang Chen. Para wanita itu tidak ragu-ragu. Mereka semua mengeluarkan pedang terbang mereka. Pada saat yang sama, mereka tidak lupa melepaskan para ahli Suan Immortal di sekitar mereka dan bersiap menyerang. Melihat para wanita itu sudah siap, Yang Chen melambaikan tangannya ke arah 36 ahli Suan Immortal dari Sekte Surga Misterius di kejauhan. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, meraih cincin itu, dan mengayunkannya dengan kuat ke arah formasi yang telah dia temukan. 36 ahli yang memperhatikan gerakan Yang Chen sudah tidak sabar. Melihat Yang Chen telah bergerak, mereka segera mulai menyerang. Target semua orang sama, semuanya menyerang formasi. Tidak peduli apapun, mereka harus menghancurkan formasi ini terlebih dahulu sebelum mereka dapat melihat musuh. Boom, serangan dari kedua belah pihak mendarat di formasi itu hampir bersamaan. Suara keras itu memekakkan telinga. Seluruh tanah tampak hancur berkeping-keping oleh palu raksasa tak terlihat dari langit, menyebabkannya berguncang hebat. Tanah yang awalnya tampak datar tiba-tiba berubah menjadi gelombang yang bergejolak, naik turun. Riak-riak besar yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari lokasi tempat Yang Chen menyerang, dan kemudian dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Aura penghancur menyebar bersama riak-riak di tanah. Kemanapun ia pergi, entah itu pohon atau batu, semuanya hancur berkeping-keping oleh aura kuat ini. Asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba naik dari tanah, dan bersama dengan aura ini, penglihatan semua orang sepenuhnya terhalang. Orang-orang yang berdiri di tanah terkejut oleh gempa bumi yang tiba-tiba dan kuat ini, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Semua wanita memiliki kultivasi yang sangat kuat. Dengan sedikit tenaga dari kaki mereka, mereka naik ke udara dan melayang di udara, menyaksikan kejadian ini dengan tercengang. Suara lain yang sama kerasnya terjadi hampir bersamaan, tetapi kedengarannya jauh, setidaknya puluhan mil jauhnya. Puluhan aura kuat membubung ke angkasa dan melesat maju dengan cepat. Formasi labirin yang ditemukan Gong Sunling belum lama ini telah hancur oleh serangan ini, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Di tempat Yang Chen baru saja menghancurkan, sebuah lubang besar dengan radius beberapa mil telah muncul. Lubang itu tampaknya telah ditabrak oleh mortir besar, karena ditekan dengan kuat. Sekilas, tanah lunak itu tampaknya telah berubah menjadi batu. Para wanita itu tahu bahwa Yang Chen telah memulihkan kultivasinya, dan mereka juga tahu bahwa Yang Chen pasti telah mengalami banyak perubahan dibandingkan sebelumnya, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Yang Chen bertarung selama bertahun-tahun, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat Yang Chen. Pukulan tadi akhirnya membuat para wanita mengerti betapa mengerikannya suami mereka. Itu hanya pukulan dari tepi formasi, tetapi seluruh formasi hancur berkeping-keping. Tidak peduli seberapa kuat formasinya atau seberapa hebat kemampuan pertahanannya, hasilnya tetap sama. Serangan semacam itu sama seperti yang pernah dilakukan oleh para ahli keluarga Zhao saat menyerang formasi pelindung gunung Istana Chunyang di masa lalu. Di bawah serangan kekuatan absolut, formasi pelindung gunung bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hal yang sama juga terjadi pada formasi di sini, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Yang Chen. Namun, 36 ahli alam roh surgawi dari Sekte Surga Misterius juga menyerang bersama Yang Chen. Pergerakan lainnya tadi adalah karena kontribusi mereka. Tentu saja, 36 ahli abadi misterius dari Sekte Surga Misterius tidak akan muncul di tempat yang sama dengan Yang Chen, mereka juga tidak akan menyerang pihak Yang Chen. Mereka hanya menyerang tempat yang puluhan mil di depan dengan sekuat tenaga. Itu juga sebuah formasi, tetapi serangan mereka jelas lebih dekat ke inti. Serangan itu dilancarkan hampir bersamaan, tetapi tidak mendarat di waktu yang bersamaan. Yang Chen hanya menghantam tanah di bawah kakinya, jadi kecepatannya tentu saja lebih cepat. Para ahli alam roh surga menyerang puluhan mil jauhnya, jadi serangan mereka jelas sedikit tertinggal. Ketika serangan terakhir mendarat, formasi itu sebenarnya telah hancur, dan semua serangan jatuh ke ruang kosong. Tanpa formasi untuk menghalangi, gerakan itu menjadi semakin keras. Tentu saja, para ahli dewa misterius tidak menyangka bahwa Yang Chen begitu kuat. Dia hanyalah seorang junior dewa manusia. Meskipun dia ahli dalam alkimia, kekuatan serangannya jelas terbatas. Alasan mengapa ada gerakan besar seperti itu seharusnya adalah pengaruh para ahli dewa misterius di belakang para wanita itu. Mereka tidak percaya bahwa lingkaran kecil di tangan Yang Chen dapat menyebabkan hasil seperti itu bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Karena dia sudah bergerak, dia tidak akan menahan diri. Yang Chen langsung menunjuk ke suatu arah dan terbang langsung ke sana. Dengan Yang Chen sebagai penunjuk jalan, 36 ahli dewa misterius juga memilih arah ini. Mereka terbang jauh ke depan, membersihkan jalan sambil membersihkan jalan. Seperti yang diharapkan Yang Chen, memang ada sekelompok musuh yang mengepung Mubo dan yang lainnya dalam formasi ini. Setelah mereka melancarkan serangan dan menghabiskan banyak upaya untuk menjebak Mubo dan yang lainnya dalam formasi tertentu, orang-orang ini mengirim seorang rekan yang hampir tidak pernah keluar untuk mengirim pesan ke Menara Wanbao dan kemudian ke Yang Chen. Selanjutnya, mereka diam-diam menunggu di sini hingga hasilnya muncul. Rencana awalnya sangat bagus, tetapi kecelakaan terjadi silih berganti. Pertama-tama, mereka tidak menyangka akan ada beberapa ahli yang luar biasa kuat di sekitar dua murid Yang Chen, yang membuat mereka kehilangan banyak hal di awal. Tidak mengherankan bahwa Lan Ying dan Mubo bersama, tetapi dari mana ahli Earth Immortal puncak lainnya berasal. Dia menggunakan prasasti batu aneh sebagai senjata ajaib dan hampir tak terkalahkan. Senjata sihir sumber kehidupan milik pihak lain terlalu kuat. Beberapa rekannya di tahap peri abadi awal dan pedang terbang sumber kehidupan mereka tidak dapat menandingi lempengan batu itu. Beberapa senjata sihir sumber kehidupan mereka hancur dan 6 atau 7 rekan peri abadi mereka tergencet.
Jika bukan karena kecepatan lambat lempengan batu itu, tidak diketahui berapa banyak korban yang akan jatuh. Kejutan terbesar bukanlah pria besar ini, tetapi pria gemuk lainnya. Tak seorang pun mengira bahwa si gendut yang murah senyum dan tak berbahaya di dalam tim, yang tangannya tak pernah lepas dari makanan lezat, dan yang mulutnya terus bergerak, justru akan menjadi kejutan terbesar. Dari penampilannya, tingkat kultivasi pria gemuk itu sama sekali tidak terlihat, dan beberapa ras iblis tingkat abadi manusia di sebelahnya tidak begitu menghormatinya. Melihat tawanya yang tak terkendali, dia seharusnya bukan karakter yang kuat. Namun saat mereka bergerak, mereka terkejut karena ternyata lelaki gemuk yang biasa-biasa saja ini ternyata adalah seorang pria abadi yang berada di puncak. Dengan tubuhnya yang gemuk, bahkan jika dia tidak menggunakan senjata sihir pelindung, serangan biasa tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika harus membunuh orang, itu hanyalah mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Lan Ying, bersama dengan lelaki besar yang memegang prasasti batu dan lelaki gemuk, mereka bertiga membunuh seorang ahli dewa mendalam, 12 ahli dewa peri, dan 21 ahli dewa bumi. Belum termasuk Hou Yun, iblis pohon tua Si Kui, Si Esa, dan yang lainnya. Keempatnya telah membunuh 40 hingga 50 orang. Bahkan semua orang yang bergerak jelas tahu bahwa Mubo dan Ye Yu, yang baru saja naik selama beberapa tahun dan belum beradaptasi dengan tekanan spiritual, telah bergabung untuk membunuh lebih dari selusin lawan manusia abadi. Ketika mereka akhirnya menjebak sekelompok orang ini dengan sebuah arai dan menghitungnya, orang yang bertugas hampir ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Chapter 1942. Yang lebih disayangkan adalah setelah membayar harga yang sangat mahal, mereka hanya bisa menjebak Mubo dan yang lainnya dengan formasi arai, membuat mereka tidak bisa pergi. Mereka jauh dari mampu menangkap mereka hidup-hidup. Khususnya, mereka tidak memperoleh apapun yang dapat membuktikan identitas Mubo dan yang lainnya. Penculikan seperti itu, jika diketahui orang lain, mungkin akan membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Ini juga menjadi alasan mengapa orang-orang ini memberi Yang Chen waktu 2 tahun untuk memverifikasi apakah Mubo dan yang lainnya telah berhasil ditangkap oleh mereka. Mereka tidak bisa begitu saja memberitahu Yang Chen bahwa muridnya ada di tangan mereka tanpa bukti apapun, apakah Yang Chen akan mempercayainya. Tanpa bukti, hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Melihat rekan-rekannya tewas secara tragis, beberapa rekan mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh Mubo dan yang lainnya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menahan diri secara paksa. Jika bukan karena tekanan kuat dari atas, Mubo dan yang lainnya pasti sudah lama hancur berkeping-keping. Sekarang mereka masih menjebak Mubo dan yang lainnya untuk memaksa Yang Chen mengungkapkan resep pil. Selama resep pil dipublikasikan, Mubo dan yang lainnya telah membunuh begitu banyak rekan mereka, tidak akan terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka dengan membakar tulang-tulang mereka dan menyebarkan abunya. Ingin keluar hidup-hidup, dalam mimpi Anda. Namun, ketika mereka memikirkan Divine Perching Jade, orang-orang yang marah ini merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan jika mereka membunuh mereka, dengan Divine Perching Jade, mereka akan segera dibangkitkan. Paling lama, dalam beberapa ratus tahun, mereka akan penuh kehidupan lagi. Siapakah yang menyuruh mereka memiliki seorang guru dengan sejumlah besar Divine Perching Jade di tangannya? Di luar formasi arai yang menjebak mereka, ada formasi arai lain yang lebih kuat. Formasi arai luar sangat rahasia, dan poin utamanya adalah sangat rapat. Tidak ada aura yang akan bocor keluar, dan tidak ada indera spiritual yang dapat menembusnya. Bahkan lapisan terluar dari formasi arai ini adalah arai ilusi. Belum lagi eksplorasi indera spiritual, bahkan jika seseorang berdiri dekat dengan formasi arai ini, mustahil untuk menemukan misteri di dalamnya. Di luar semua ini, ada arai roh pelindung. Arai roh memiliki efek yang membingungkan. Arai itu didirikan di tempat yang tidak begitu makmur, sehingga para kultivator biasa tidak akan dapat menemukan rahasia tempat ini. Bahkan jika seorang ahli secara tidak sengaja menemukan formasi ini, tingkat formasi itu sendiri akan dengan jelas mengingatkan pihak lain bahwa ini mungkin tempat persembunyian atau tempat yang disponsori oleh seorang ahli. Jika seseorang tidak ingin menimbulkan masalah, cara terbaik untuk mengatasinya adalah berpura-pura tidak menemukan apapun dan pergi. Sebenarnya, bukan berarti tidak ada yang menemukan formasi ini dalam setahun terakhir, tetapi mereka pada dasarnya menggunakan metode yang sama untuk mengatasinya. Mereka semua berpura-pura tidak melihatnya. Tentu saja, ada juga orang-orang yang lebih penasaran daripada kehidupan mereka, tetapi orang-orang ini telah sepenuhnya menghilang dari alam spiritual. Mereka menghilang ke dalam mulut beberapa binatang iblis atau membusuk di bawah tanah menjadi tumpukan debu. Dekat dengan aliansi 3 sungai, sangat mudah untuk membunuh beberapa orang yang mengira mereka ahli. Karena mereka telah menjebak Mubo dan yang lainnya, hanya ada beberapa orang yang tersisa di sini. Ketika mereka bergerak, mereka harus menangkap mereka hidup-hidup, jadi itu sangat sulit. Banyak ahli telah dikirim, tetapi tidak perlu membuat keributan besar seperti itu. Mereka hanya perlu memastikan keselamatan mereka. Pemimpinnya adalah ahli surga abadi tahap awal, yang cukup untuk mengendalikan segalanya. Yang Chen telah memperumit masalah. Dia mengira pihak lain pasti telah menyiapkan lapisan perlindungan untuk berjaga-jaga terhadap serangan balik Yang Chen. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak pernah mengira Yang Chen akan mendatangi mereka. Meski begitu, keributan besar tadi telah membuat beberapa ahli yang berjaga di sana ketakutan. Arai roh pelindung luar itu sebanding dengan arai penjaga gunung milik Sekte kelas 1. Meskipun tidak memiliki dukungan tak terbatas dari urat nadi spiritual bawah tanah, ia masih dapat menahan serangan dalam tingkat tertentu. Namun sekarang, ia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan hancur seketika. Serangan gabungan dari 36 ahli Suan abadi bahkan lebih mengejutkan. Serangan para ahli Heaven Deeper terlalu kebetulan. Serangan itu langsung jatuh di dekat beberapa ahli yang berjaga di sini.
Meskipun dikatakan dekat, jaraknya setidaknya beberapa mil. Namun, kekuatan serangan dan jangkauan serangan yang besar masih menyelimuti semua orang. Dua ahli manusia abadi dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah memuntahkan darah di tempat, dan terlempar jauh. Siapa ini? Pemimpin para ahli Dewa Langit berteriak dan berteriak ke arah serangan itu, beraninya kau membuat masalah di wilayah aliansi Three River. Apa kau ingin mati? Begitu dia mengatakan itu, beberapa suara mendesing terdengar. Penglihatan semua orang kabur, lalu puluhan sosok muncul di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka melepaskan auranya dan menatap semua orang yang hadir. Dengan puluhan ahli Suan abadi menatap mereka, bahkan orang sombong seperti Aolai akan berkeringat dingin dalam situasi seperti itu, apalagi beberapa dewa bumi dan dewa langit yang lemah. Adapun dua manusia abadi yang terluka parah dan muntah darah, mereka langsung pingsan karena aura gabungan. Pada saat ini, pingsan jauh lebih baik daripada terjaga. Pemimpin para ahli Suan immortal itu menatap situasi dengan dingin dan membuat keputusan, tinggalkan mereka berdua dan tunggu Grandmaster yang datang. Cici-cici, beberapa orang yang dikelilingi bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi sebelum tenggorokan mereka ditusuk oleh pedang terbang. Darah merah tua bercampur buih menyembur keluar dengan dahsyat, merenggut nyawa satu demi satu. Dari dua orang yang tersisa, satu merupakan Dewa Langit awal yang bertugas mengendalikan situasi, dan yang lainnya juga merupakan Dewa Langit, tetapi tingkat kultivasinya tampak lebih rendah dibanding yang pertama. Meskipun mereka adalah Dewa Langit yang terlemah, mereka adalah orang-orang yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara orang-orang yang tertinggal. Yang Chen masih harus menyelamatkan murid dan temannya, jadi dia jelas harus membiarkan beberapa orang tetap hidup. Namun karena mereka berdua memiliki tingkat kultivasi tertinggi, mereka seharusnya tahu yang paling banyak, jadi sisanya tidak berguna. Yang Chen tidak membiarkan semua orang menunggu lama, hanya butuh beberapa saat, sekelompok orang terbang dari sana. Meskipun dua ahli Celestial Immortal yang tersisa belum pernah melihat Yang Chen, mereka melihat sekelompok wanita cantik mengikuti di belakang Yang Chen, ditambah beberapa ahli ras iblis tingkat Suan Immortal. Dikombinasikan dengan kata-kata Grandmaster yang disebutkan oleh ahli Suan Immortal tadi, mereka berdua juga tahu identitas orang-orang yang datang. Belum lagi hal lainnya, fakta bahwa hampir setiap wanita ini memiliki ahli Suan abadi dari ras iblis di samping mereka membuktikan identitas mereka. Target mereka adalah Yang Chen, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan ini? Selain Grandmaster Yang Chen, siapa lagi yang begitu murah hati menugaskan pengawal tingkat Suan Immortal untuk masing-masing wanitanya? Namun, saat mereka melihat puluhan ahli Suan abadi di sekeliling mereka, kedua Dewa Langit itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Bukankah Istana Cunyang hanya memiliki selusin ahli Suan abadi? Dari mana datangnya orang-orang yang menakutkan ini? Dan bagaimana Yang Chen menemukan mereka? Apakah kau tidak menghormati aliansi tiga sungai dengan bertindak seperti ini? Ini adalah ketenangan yang dangkal, rasa takutnya sudah mencapai titik ekstrim. Sebelum Yang Chen sempat berbicara, ahli Dewa Langit terkemuka sudah bertanya. Chapter 1943. Kapan aliansi tiga sungai memberiku muka? Suara Yang Chen terdengar lebih tenang daripada ahli Dewa Langit. Dia sama sekali tidak menaruh ancaman aliansi tiga sungai di matanya. Suara mereka berdua tampak begitu tenang, tetapi ketakutan batin para ahli langit abadi tidak dapat disembunyikan. Jika orang luar melihat pemandangan ini, mereka akan sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang ahli Dewa Langit berada dalam kondisi yang menyedihkan saat menghadapi seorang junior Dewa Duniawi? Menatap ahli Dewa Langit yang bersalah, Yang Chen tidak tahan lagi dan menundukkan kepalanya. Yang Chen kemudian berkata, orang yang jujur tidak bertele-tele. Aku yakin kamu tahu mengapa aku di sini. Di mana murid-muridku? Biarkan mereka keluar dan aku akan membunuhmu dengan cepat. Kedua ahli langit abadi saling berpandangan dan melihat keputusasaan di mata masing-masing. Mereka benar-benar tidak mengerti. Formasi mereka sendiri diblokir dengan sangat ketat. Bagaimana Yang Chen bisa datang ke pintu mereka dengan sangat akurat? Karena Yang Chen berkata demikian, mereka berdiri di sisi yang berlawanan. Tidak mungkin untuk menghindar dengan menyangkalnya. Akan tetapi, tidak mungkin juga bagi mereka untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Meskipun mereka berdua bertanggung jawab atas formasi tersebut, mereka hanya dapat mengendalikan beberapa formasi di luar. Formasi perangkap di inti dibentuk oleh dua ahli Suan Immortal dari aliansi tiga sungai. Mereka tidak pernah diberitahu cara menghancurkan formasi tersebut sejak awal. Terlebih lagi, keduanya sangat jelas bahwa alasan mengapa mereka mempertahankan nyawa mereka berdua, selain memiliki sesuatu untuk ditanyakan, alasan penting lainnya adalah mereka tahu bahwa mereka masih mengendalikan kehidupan Yang Chen dan murid-murid mereka. Begitu Yang Chen tahu bahwa mereka tidak lagi berguna, mereka akan segera mengikuti jejak rekan-rekan mereka. Puluhan ahli Suan Immortal di sekitar mereka tidak mudah dihadapi. Mereka menyerang tanpa ampun. Berpikir tentang bagaimana rekan-rekan mereka masih mengobrol dan tenggorokan mereka digorok dalam sekejap mata, kedua ahli langit abadi tidak menyangka bahwa akan sulit bagi orang-orang ini untuk membunuh mereka. Kedua dewa langit itu menelan ludah, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Wajah mereka langsung dipenuhi keringat dingin. Para ahli dari Sekte Surga Misterius dapat segera melihat tindakan kedua orang ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti kecanggungan di antara mereka berdua? Sebelum Yang Chen bisa mengatakan apapun, Suan Immortal terkemuka berkata dengan senyum sinis, sepertinya mereka berdua tidak berguna. Tidak perlu terburu-buru. Tua, Yang Chen sangat menghormati para ahli abadi yang sulit dipahami ini, dia menyarankan dengan lembut, biarkan saja mereka, biarkan mereka memberitahu orang-orang yang mendirikan formasi. Jika susunan itu bisa menjebak seorang ahli seperti Fatih Jing, itu pasti tidak mudah. Bukannya Yang Chen tidak bisa menghancurkan susunan itu dengan paksa, tetapi dia masih takut melukai orang-orang di dalamnya. Akan lebih baik jika mereka bisa menangkap orang yang mengatur formasi itu.
Akan lebih baik jika mereka rela melepaskannya. Dengan keributan sebesar itu, saya yakin akan ada orang yang datang untuk melihat meskipun mereka tidak mengirim surat. Pemimpin tetua terkekeh beberapa kali, tetapi dia tidak sepenuhnya menolak pendapat Yang Chen. Dia masih membiarkan kedua orang itu hidup. Namun, kedua orang ini tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Mereka langsung disegel dan kemudian dibuang ke peta geografis Sungai Pegunungan oleh Gong Sunling. Setelah memasuki peta geografis Sungai Pegunungan, kecuali mereka jauh lebih kuat dari Gong Sunling, mereka tidak akan mampu mengendalikan diri. Para ahli abadi yang sulit dipahami dari Sekte Surga Misterius ini tampaknya sangat memahami posisi mereka. Mereka datang membantu dalam rangka membalas budi Yang Chen, sehingga keputusan yang diambil oleh Yang Chen, mereka tidak akan menjadi tamu yang berisik. Intinya, kinerja mereka sangat mumpuni untuk disebut sebagai preman ulung. Yang Chen juga sangat puas dengan kinerja para ahli ini. Mereka sangat menentukan dalam membunuh, tetapi mereka tidak mengalahkan tuan rumah. Jika ada kesempatan seperti itu di masa depan, dia akan menemukan mereka lagi. Seperti yang dikatakan tetua, dengan keributan sebesar itu, aura dari 36 ahli abadi yang misterius meletus tanpa ampun. Bahkan ribuan mil jauhnya, banyak orang dapat dengan jelas merasakannya. Di dalam aliansi Tiga Sungai, wajah beberapa eksekutif inti tiba-tiba berubah. Mereka lebih tahu daripada siapapun apa yang telah disiapkan di sana. Dengan kecelakaan yang begitu tiba-tiba, mungkinkah ada kecelakaan dalam pengaturan di sana? Berurusan dengan Yang Chen dapat dilakukan dengan tidak bermoral atas dasar orang lain tidak tahu, tetapi begitu hal itu terbongkar, aliansi Tiga Sungai tidak dapat menahan sedikit pun tekanan. Kali ini, Yang Chen menyetujui permintaan pil dari banyak sekte super. Ini bukan bantuan kecil. Bahkan jika aliansi Tiga Sungai juga merupakan sekte super, mereka tidak akan mampu menahan tekanan gabungan dari sekte lain. Wajah pemimpin aliansi itu juga tidak bagus, tetapi dia masih menghitung kekuatan tempur seperti apa yang diwakili oleh letusan aura di sana. Setelah merenung sejenak, dia dengan tegas memerintahkan, Penatua Sun, bawa semua ahli dari paviliun langit cerah dan lihat apa yang terjadi. Setelah ragu sejenak, pemimpin aliansi itu menggertakkan giginya dan berkata, jika masalah itu yang menyebabkan masalah, bersihkan semuanya sesegera mungkin. Setelah memberi instruksi kepada Tetua Sun, pemimpin itu segera berkata kepada tetua lainnya, Tetua Zhang, tunggu Tetua Sun menyelesaikan masalah di sana. Anda sendiri yang akan pergi ke istana yang murni dan katakan bahwa jasad murid mereka telah ditemukan. Yang lainnya tidak perlu dijelaskan. Serangkaian perintah dikeluarkan. Perintah tersebut berisi tentang cara menghancurkan bukti, cara berurusan dengan dunia luar, dan cara menyingkirkan aliansi Tiga Sungai. Untuk dapat membuat rencana yang komprehensif dalam waktu yang singkat, harus dikatakan bahwa pemimpin aliansi benar-benar teliti. Paviliun Langit Cerah adalah tempat tinggal para ahli aliansi Tiga Sungai. Ada ratusan ahli abadi yang misterius di dalamnya. Baru saja, pemimpin aliansi memperkirakan aura para ahli di sana. Setidaknya ada 30 orang. Dia takut bahwa hanya dengan menggunakan keunggulan angka mereka dapat memecahkan masalah di sana dalam waktu singkat. Pemimpin aliansi sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Jika dia tahu bahwa Yang Chen dapat dengan mudah menemukan Mubo dan yang lainnya, jika dia tahu bahwa Yang Chen dapat mengumpulkan begitu banyak ahli, dia tidak akan menyetujui gagasan untuk menyerang murid Yang Chen apapun yang terjadi. Tetapi semua orang tahu nilai resep pil di tangan Yang Chen, terutama ketika mereka memiliki sejumlah besar manik-manik iblis. Pemimpin aliansi juga tidak dapat menahan godaan masa depan yang cerah, jadi dia menyetujui rencana ini. Tetapi sekarang tampaknya kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Jika dia sudah tahu sebelumnya, sekarang bukan saatnya untuk menyesal. Karena dia sudah membuat keputusan saat itu, dia harus membayar harganya sekarang. Pemimpin aliansi bukanlah tipe orang yang mudah mengasihani dirinya sendiri. Karena masalah sudah terjadi, satu-satunya solusi adalah menyelesaikan masalah. Mengenai penyesalan, itu adalah sesuatu yang akan terjadi setelah masalah terpecahkan. Hal terpenting sekarang adalah menyingkirkan semua ahli abadi yang sulit dipahami itu. Chapter 1944. Sebenarnya, pemimpin itu sendiri juga yang sedikit bersalah. Selama dia tenang dan mengabaikannya, masalah ini mungkin tidak melibatkan aliansi Tiga Sungai. Tidak peduli apa yang ditemukan di sana, yang penting aliansi Tiga Sungai mengatakan mereka tidak tahu. Bagaimanapun, aliansi Tiga Sungai baru saja merebut kembali wilayahnya sendiri, dan tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa hal tidak diurus dengan baik. Akan tetapi, mengirim orang untuk memusnahkan bukti adalah hal yang diinginkan sebagian orang. Di suatu tempat di sepanjang jalan yang harus dilalui aliansi Tiga Sungai, Master Sekte Li dari Sekte Langit Mendalam sedang duduk bersama dengan Master Sekte Cui dari Sekte Lima Elemen dan beberapa Master Sekte dari Sekte Awan Biru dari Pulau Abadi Giok Hijau. Tidak jauh dari sana ada dua kelompok orang dari ras monster dan Sekte Iblis. Mereka bukanlah Master Sekte dari berbagai sekte, tetapi mereka juga berada di level Tetua Agung. Semua orang berkumpul bersama, seperti pertemuan kecil di musim gugur, duduk dan minum teh, minum anggur, dan tampaknya sedang menunggu sesuatu. Sekalipun ada pergerakan besar, pergerakannya sangat jauh dan tidak akan memengaruhi aliansi Tiga Sungai. Cahaya putih terbang ke tangan Master Sekte Li. Setelah Master Sekte Li memindai dengan kesadaran spiritualnya, dia berkata dengan samar, wajar bagi aliansi Tiga Sungai untuk mengirim beberapa orang untuk melihat. Ini adalah wilayah mereka, dan mereka selalu perlu tahu apa yang terjadi. Tetapi jika master yang dikirim banyak, itu jelas tidak untuk diperiksa. Sembari berbicara, Master Sekte Li pun bersulang segelas anggur untuk beberapa Master Sekte di sekitarnya. Semua orang menatapnya dan menghabiskan minuman mereka dalam sekali teguk. Selama periode ini, berbagai warna cahaya terbang dan jatuh ke tangan berbagai anggota sekte. Ini semua adalah pesan yang dikirim oleh mata-mata sekte di aliansi Tiga Sungai. Master Sekte Li sekarang benar-benar bangga pada dirinya sendiri.
Dia telah membuat prestasi besar di sekte, dan hanya beberapa hari sejak dia berhasil menjadi master sekte, dan ada jasa besar yang dikirim kepadanya lagi. Ini bukan masalah dalam sekte, tetapi masalah yang berkaitan dengan semua kultivator di dunia spiritual. Kesempatan untuk mendapatkan muka seperti itu tampaknya terkait dengan Yang Chen. Keluarga Zhao sebenarnya mengendalikan seluruh aliansi Tiga Sungai. Setelah masalah ini dikirim ke para pemimpin sekte dari sekte lain, semua pemimpin sekte terkejut. Melihat bukti yang dikirim oleh Master Sekte Li, ditambah hasil investigasi mereka sendiri, ditambah masalah Yang Chen, sekte tidak butuh waktu lama untuk menyatukan pikiran mereka. Aliansi Tiga Sungai tidak dapat bertahan lagi. Jika keluarga Zhao berdiri di tempat terbuka dan benar-benar membangun dirinya menjadi sekte super, mungkin sekte lain tidak akan begitu menentangnya. Akan tetapi, musuh yang bersembunyi dalam kegelapan dan ingin menduduki atau bahkan menghancurkan fondasi yang telah diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur adalah sesuatu yang tidak ada pilihan lain bagi semua orang selain bersikap permusuhan. Belum lama ini, Sekte Mystic Heaven telah memberitahu para petinggi bahwa keluarga Zhao mungkin bersembunyi di inti lapangan persidangan. Jika aliansi Tiga Sungai tahu tentang hal itu berarti keluarga Zhao juga tahu tentang hal itu. Di masa depan, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak. Jika seseorang menambahkan kontak masa lalu dengan aliansi Tiga Sungai, siapa yang tahu berapa banyak kerugian yang telah mereka derita di tempat terbuka dan di kegelapan. Di sini, berbagai Grandmaster sudah sepenuhnya siap. Begitu Yang Chen bergerak, mereka akan segera menindaklanjutinya. Sekarang tampaknya aliansi Tiga Sungai telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Mereka benar-benar telah mengirimkan seorang tetua agung dan semua ahli dari Sky Split Pavilion, suatu barisan yang sangat kuat. Di dalam aliansi Tiga Sungai, ahli terkuat ada di Pavilion Tong Sky. Dapat dikatakan bahwa Pavilion Tong Sky mewakili setidaknya sepertiga dari kekuatan aliansi Tiga Sungai. Jika mereka dapat mengalahkan para ahli Pavilion Tong Sky dalam satu gerakan, maka kekuatan tempur teratas aliansi Tiga Sungai akan berkurang setengahnya. Terutama karena mereka berada di luar aliansi Tiga Sungai dan tidak dalam formasi penjaga gunung. Ini adalah kesempatan langka. Dengan persiapan yang matang dan unsur kejutan, bahkan dua pavilion langit cerah pun akan musnah. Kali ini, aliansi Tiga Sungai tidak menyangka bahwa seorang Yang Chen akan menyebabkan masalah sebesar itu. Tetua Agung bergegas membawa orang-orangnya ke sisi Yang Chen. Dua orang ahli telah memastikan bahwa formasi yang menjebak kelompok Mu Bo aman dan sehat. Formasi itu tidak hancur dengan kekerasan. Mungkin karena pihak lain khawatir dengan keselamatan orang-orang yang terjebak dalam formasi itu. Mungkin keraguan mereka adalah alasan mengapa mereka kehilangan nyawa. Semua orang mengira itu hanya masalah kecil. Lebih dari 100 orang yang datang untuk melancarkan serangan mendadak terhadap lebih dari 30 ahli Suan Immortal seharusnya mudah saja. Untuk menciptakan efek yang tak terduga, setelah meninggalkan aliansi Tiga Sungai, hanya 3 orang yang muncul, Tetua Agung dan 2 ahli lain yang menyiapkan formasi. Formasi di sana dibentuk oleh kedua ahli ini. Begitu mereka tiba, mereka dapat mengaktifkan formasi untuk menyerang kapan saja. 100 orang lainnya bersembunyi di gua yang dibawa oleh Tetua Agung. Ketika mereka tiba-tiba muncul, tidak peduli siapa lawannya, mereka akan tetap disergap. Tepat saat mereka terbang di tengah jalan, 2 orang ahli Suan abadi yang tidak dikenal tiba-tiba muncul di hadapan mereka, terbang dengan kecepatan tinggi dan meluncur melewati mereka. Dunia spiritual terlalu besar, ada triliunan kultivator. Wajar jika 1 atau 2 ahli yang tidak dikenal muncul, jadi tidak ada yang menganggapnya serius. Tepat saat kedua ahli itu melewati Tetua Agung, 2 ahli Suan Immortal lainnya muncul di depan Tetua Agung. Mereka juga wajah-wajah yang tidak dikenal dan belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mereka tampak seperti sedang terburu-buru. Tetua Agung dan kedua ahli itu tidak mempermasalahkannya. Tempat ini baru saja direklamasi belum lama ini. Para ahli yang berlatih di sini terkadang akan bergegas ke pasar aliansi Tiga Sungai yang baru dibuka untuk berdagang harta karun ajaib. Itu sangat normal. Tepat saat mereka bertiga hendak mengabaikannya, sesuatu yang aneh terjadi. Ratusan ahli Suan abadi langsung memenuhi langit, mengepung ketiga orang itu dengan erat. Serangan dahsyat tiba-tiba muncul, semuanya menargetkan 3 ahli aliansi Tiga Sungai dalam lingkaran. Dalam sekejap, Tetua Agung Aliansi Tiga Sungai sudah melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka semua adalah ahli Suan Immortal yang terkenal dari sekte besar. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang telah terjadi? Di bawah keterkejutannya yang hebat, dia tidak panik, dan dengan perintah dalam benaknya, lebih dari 100 ahli dari Pavilion Sky Split dengan cepat muncul di dalam pengepungan dan langsung bergerak untuk mencegat para ahli alam abadi misterius ini. Boom! Tabrakan pertama antara harta sihir penyerang dan pertahanan dari kedua belah pihak menyebabkan keributan besar. Segala sesuatu dalam radius ratusan mil langsung berubah menjadi debu. Asap dan debu menutupi langit, dan tidak ada yang bisa dilihat. Di area gila ini, harta karun sihir yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, dan gerakan-gerakan hebat datang gelombang demi gelombang, bahkan saling terhubung hingga membentuk satu kesatuan. Aura yang dilepaskan oleh para ahli itu cukup untuk membuat orang paling berani di dunia spiritual mundur dari jarak ribuan mil. Yang Chen, istri-istrinya dan selir-selirnya, serta para ahli perbatasan bintang surga tentu saja merasakan keributan di sana. Tetua Agung menatap ke arah itu dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah, sungguh pertunjukan yang besar. Sayang sekali aku tidak bisa hadir. Tidak perlu terburu-buru, senior. Yang Chen melihat ke arah itu dan berkata sambil tersenyum, aliansi Tiga Sungai tidak akan jatuh semudah itu. Kalau tidak, pemimpin sekte Li dan yang lainnya tidak akan mampu menemukan strategi ini. Setelah kita selesai di sini, kita bisa pergi ke sana dan mengambil beberapa manfaat.
Chapter 1945. Seperti yang dikatakan Yang Chen, meskipun aliansi Sanjiang tidak menempati tempat pertama seperti Sekte Surga Misterius, itu juga merupakan sekte super yang berada di peringkat 10 besar di alam spiritual. Itu sama sekali tidak sebanding dengan sekte kecil. Di masa lalu, Yang Chen dapat dengan mudah menghancurkan seluruh sekte Kimen, tetapi tidak mungkin bagi aliansi Sanjiang. Bahkan pertempuran yang menghancurkan Tianmen di dunia fana tidak dapat dibandingkan dengan pemusnahan aliansi Sanjiang di alam spiritual. Selain perbedaan kekuatan, wilayah, dan jumlah master, yang terpenting adalah bahwa Tianmen di dunia fana adalah pemimpin sekte Dao. Bahkan jika semua sekte super lainnya berkumpul bersama, mereka tetap tidak berani menyerang Tianmen tanpa peringatan. Sebaliknya, mereka secara kolektif datang ke pintu untuk meminta penjelasan dari Tianmen. Kemudian, mereka benar-benar terseret oleh Yang Lan, sehingga semua pihak mengepung Tianmen, dan mereka tidak berani mengambil inisiatif untuk bertarung. Tidak dapat dipungkiri lagi, Sekte Tian berada di atas Sekte Langit Misterius, dan Sekte Langit Misterius merupakan sekte super yang mengendalikan pengadilan surgawi di dunia abadi. Namun sekarang berbeda, Sekte Langit Misteriuslah yang memulai pemusnahan aliansi Sanjiang. Momentumnya saja sudah sangat berbeda. Terlebih lagi, bukti-bukti gabungan terhadap aliansi Sanjiang telah dengan jelas menunjukkan bahwa aliansi Sanjiang telah dikendalikan oleh keluarga Zhao dan telah menjadi antek keluarga Zhao. Semua kerja sama sebelumnya hanya untuk membingungkan semua orang. Titik tolaknya beda, penggagasnya beda, sasarannya beda, semuanya membawa kepada hasil yang jauh berbeda ini. Dalam hal ini, Yang Chen juga sedikit terdiam. Dia sengaja ingin menargetkan Sekte Tian dan menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga Sekte utama tidak berani melakukan serangan yang menggelegar, bahkan jika formasi penekan roh abadi alam semesta telah menguras semua kekuatan spiritual di dunia. Kini Sekte Surga Misterius menjadi yang pertama mengincar Sekte super lain, aliansi Sanjiang pun demikian bertekad. Serangan mendadak itu tidak hanya dalam perjalanan untuk mengepung bala bantuan, tidak hanya terhadap para penguasa Paviliun Tongtian, tetapi juga gerbang gunung aliansi Sanjiang saat ini. Wilayah lama aliansi Tiga Sungai baru saja diambil kembali dari binatang iblis beberapa dekade lalu. Paling-paling, mereka telah membersihkan reruntuhan asli, membangun kembali rumah-rumah dan halaman, dan membangun hal-hal dasar seperti arai pertahanan gunung. Jika dibandingkan dengan gerbang gunung yang sebelumnya tidak dapat ditembus, maka itu jauh dari kata sebanding. Tentu saja, ada kemungkinan 99% bahwa aliansi Tiga Sungai memiliki gua tempat tinggal yang dapat dibawa oleh para petinggi sebagai gerbang gunung inti. Namun, ketika berhadapan dengan sejumlah besar ahli, kecuali semua orang di aliansi Tiga Sungai berbalik dan lari, mereka harus bertarung dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, ribuan ahli suan abadi muncul di gerbang gunung aliansi Tiga Sungai, melancarkan serangan ganas ke aliansi Tiga Sungai dari segala arah. Formasi pertahanan Three River Alliance langsung hancur berkeping-keping. Beberapa ahli yang sangat ahli dalam formasi tampaknya telah menyiapkan penyergapan di sekitar mereka. Begitu satu pihak bergerak, pihak lain segera melancarkan serangan yang bersih dan rapi. Selain 3 atau 4 ahli formasi yang merasakan ada yang salah dan melarikan diri, puluhan ahli formasi lainnya semuanya ditikam sampai mati. Semua sekte utama telah menyiapkan sejumlah informan yang tidak diketahui jumlahnya di sekte lain. Sekarang semua informan sekte tiba-tiba melancarkan serangan, aliansi Tiga Sungai terkejut dan menderita banyak korban. Tanpa kelompok ahli formasi ini, pada dasarnya mustahil untuk membangun kembali garis pertahanan berdasarkan formasi dalam waktu singkat. Di belakang ribuan ahli suan abadi terdapat lebih dari 20.000 ahli surga abadi, menyerbu gerbang gunung aliansi Tiga Sungai bagaikan gelombang pasang. Hanya dalam sekejap, gerbang gunung aliansi Tiga Sungai telah berubah menjadi medan perang yang luas. Semua ahli yang mengambil tindakan membawa token yang telah disempurnakan. Token itu memancarkan aura yang sangat berbeda dan unik yang memungkinkan orang-orang di pihak mereka untuk mengetahui dengan jelas siapa musuh dan siapa kawan sehingga mereka tidak akan bingung. Tidak dapat disangkal bahwa aliansi Tiga Sungai juga telah menempatkan informan di sekte lain. Sayangnya, semua ahli itu bersembunyi di gua tempat tinggal mereka dan dibawa ke sini oleh orang lain. Mereka tidak tahu siapa yang mereka targetkan. Sekalipun mereka segera menyadari bahwa mereka sedang menyerang aliansi Tiga Sungai, sudah terlambat untuk memberi tahu mereka. Bahkan jika mata-mata ini mengkhianati mereka di tempat dan diam-diam membunuh orang-orang mereka sendiri, dengan begitu banyak ahli yang hadir, mereka akan segera ketahuan begitu mereka bergerak. Kemudian, mereka akan dipenggal tanpa ampun tanpa kecuali. Radius ribuan mil telah berubah menjadi medan perang yang sangat besar. Semua jenis energi spiritual meletus satu demi satu. Tidak ada tempat di area yang sangat luas ini yang tidak terluka. Semuanya hancur menjadi debu oleh semua jenis serangan. Yang Chen dan yang lainnya menatap ke arah ini. Merasakan aura yang begitu besar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati mereka. Mungkin ini adalah pertempuran terkuat setelah bencana iblis di alam roh. Tidak, kita harus membiarkan Mubo dan yang lainnya keluar dan membiarkan mereka melihat. Setelah menatapnya sejenak, Yang Chen tiba-tiba teringat pada murid-murid dan teman-temannya dan segera berkata, jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk menemuinya lagi dalam ribuan tahun. Semua orang mengangguk berulang kali. Tidak ada yang membantah pernyataan Yang Chen. Bahkan Tetua Agung Sekte Langit Mendalam pun berpikir demikian. Apakah kamu tidak takut melukai mereka dengan menghancurkan formasi ini? Tanya Tetua Agung dengan santai. Berutang budi kepada Yang Chen berarti berutang budi kepada Yang Chen. Itu tidak berarti mereka harus memperhatikan murid-murid Yang Chen. Pertanyaan ini seperti itu saja. Mereka tidak peduli apakah Yang Chen bergerak atau tidak. Saya harus merepotkan orang-orang senior. Yang Chen tidak sopan dan langsung mengajukan permintaan kepada para ahli Dewa Abadi Mendalam ini. Para senior, kalian hanya perlu bergerak dan menggali seluruh tanah dengan formasi.
Tentu saja menghancurkan formasi di tempat itu menjadi masalah, tetapi bukankah Gong Xunling ada di sana? Tidak peduli seberapa kuat formasi itu, ia masih memiliki jangkauan. Yang harus dilakukan Yang Chen sekarang adalah membiarkan para ahli immortal mendalam ini menggali seluruh formasi dan kemudian mengirimkannya ke peta geografis gunung dan sungai. Selama masih berada di peta geografis gunung dan sungai, tidak peduli seberapa kuat formasi itu, tidak akan mampu bersaing dengan harta karun ajaib yang ditinggalkan oleh klan naga. Gong Xunling dapat perlahan-lahan memperbaiki sebidang tanah ini dan menyatu dengan formasi di atasnya. Akan mudah untuk membiarkan Mu Bo dan yang lainnya keluar. Tetua Agung melirik Yang Chen dan kemudian Gong Xunling, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia langsung melambaikan tangannya dan 36 ahli Dewa Abadi segera mulai bergerak. Tidak diragukan lagi bahwa Gong Xunling adalah seorang ahli dalam formasi. Para ahli dari Sekte Langit Mendalam juga mengetahuinya. Mereka mungkin ingin Gong Xunling menggunakan beberapa metode unik. Karena itu permintaan Yang Chen, mereka harus melakukannya. Bagaimanapun, setelah perjalanan ini, mereka tidak perlu berutang budi lagi kepada Yang Chen. Masalah sederhana ini semudah mengangkat jari. Hanya dalam sekejap, daratan luas itu telah tergali, dan formasi di dalamnya sama sekali tidak tersentuh. Chapter 1946. Ke-36 ahli alam biduk surgawi yang dipimpin oleh Tetua Agung memandang Gong Xunling dengan rasa ingin tahu untuk mengetahui bagaimana ia berencana menghancurkan susunan itu. Bahkan istri dan selir Yang Chen lainnya juga sama penasarannya. Gong Xunling tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah maju beberapa langkah, mengulurkan tangannya, dan merentangkan lengan bajunya. Lengan baju yang harum itu hanya bergoyang di tepi sebidang tanah yang luas, dan semua orang kehilangan pandangan terhadap sebidang tanah itu. Para istri dan selir Yang Chen tidak terkejut dengan kejadian ini, namun Tetua Agung dan yang lainnya sedikit terkejut, namun mereka segera tenang. Berdasarkan pengalaman mereka, mereka telah melihat berbagai hal aneh. Jelas bahwa ada sesuatu yang mirip dengan harta karun ajaib gua yang telah menyerap sebidang tanah besar yang telah digali bersama dengan formasi tersebut. Tidak perlu diributkan. Suamiku, apa yang harus aku lakukan? Setelah Gong Xunling memasukkan susunan itu ke dalam peta geografis gunung dan sungai, dia segera bertanya kepada Yang Chen. Saya akan masuk dan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Yang Chen bergegas ke sisi Tetua Agung untuk meminta maaf, dia menghilang di tempat dan memasuki peta geografis pegunungan dan sungai. Semua orang memperhatikan pergerakan aliansi tiga sungai di sana, tetapi tidak seorang pun peduli tentang cara memecah susunan kecil itu. Lagi pula, selama itu berupa arai, selalu ada cara untuk memecahnya, tidak ada yang lebih penting selain menghabiskan waktu dan energi. Kalau menurut ide Tetua Agung dan yang lainnya, mudah dan jelas untuk menyerang secara langsung, sungguh tidak banyak formasi di dunia ini yang mampu menahan serangan gabungan mereka. Setelah memasuki peta geografis pegunungan dan sungai, Yang Chen langsung muncul di tepi susunan tersebut. Gong Xunling juga muncul di samping Yang Chen, dengan senyum di wajahnya, dia berkata, suamiku, kamu tidak ingin orang lain melihat bagaimana cara menghancurkan formasi, tetapi kamu membiarkan aku yang disalahkan. Kamu istriku, bukankah seharusnya kamu yang menanggung kesalahan suamiku? Yang Chen mengulurkan tangan dan memeluk pinggang ramping Gong Xunling, tersenyum dan mencium wajahnya, lalu berkata, ini adalah kesempatan langka. Jika orang-orang ini melewatkannya, mereka mungkin akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Lebih baik biarkan mereka keluar. Setelah berkata demikian, Yang Chen mengulurkan tangannya, dan pedang abadi pemenggal muncul. Ia bergegas ke tepi formasi susunan di depannya dan menusukkan pedang itu ke dalamnya. Pedang pemenggal abadi telah menyatu dengan inti benua iblis di dunia fana, dan ujung pedangnya sudah memiliki kemampuan menembus ruang. Saat itu, dia telah menembus arai penyegel iblis keluarga Zhao dan melukai Long Xuan. Baru pada saat itulah Long Xuan percaya bahwa Yang Chen dapat menghancurkan arai tersebut. Sekarang, dalam menghadapi formasi pengepungan ini, pedang pemenggal abadi tidak menemui kesulitan apapun. Pedang itu dengan mudah menembus formasi tersebut. Pedang abadi pemenggal tiba-tiba memanjang hingga beberapa mil. Setelah menusuk formasi, ia menggambar garis horizontal panjang di tanah. Yang Chen menebas ke arah lain di sepanjang tepi formasi sebelum menarik pedang pemenggal abadi. Hanya dengan dua gerakan ini, celah langsung muncul dalam formasi yang awalnya kedap air. Yang Chen langsung merasakan aura orang-orang di dalam. Mu Bo, Ye Yu, Long Xuanjing, Hou Yun, Setan Pohon Tua, Si Kui, Si Esa, dan Lan Ying, semuanya ada di dalam. Orang-orang dalam formasi itu telah memikirkan banyak cara dan mencoba berkali-kali, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan formasi di luar. Satu-satunya hal yang baik adalah meskipun formasi ini kuat, formasi ini tidak mematikan. Formasi ini tampaknya digunakan untuk menjebak mereka. Jika bukan karena ini, semua orang mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Selama kurun waktu ini, tidak peduli siapapun orangnya, tidak peduli senjata sihir apa yang mereka gunakan, mereka sama sekali tidak dapat menghancurkan formasi ini. Bahkan jika Long Xuan menggunakan monumen merit untuk menghancurkannya, ia dapat membuat beberapa lubang pada awalnya, tetapi dalam sekejap mata, lubang-lubang itu menjadi seperti baru. Kecepatan penghancuran Long Xuan tidak dapat mengimbangi kecepatan pemulihan formasi. Sekalipun semua orang bekerja sama, itu tidak akan membantu. Mu Bo sangat tegas. Dia tahu bahwa pasti ada tujuan di luar dalam situasi seperti itu, jadi dia memberitahu semua orang untuk bersabar dan berkultivasi dengan tenang. Untuk saat ini, jangan membabi buta menghancurkan formasi, tetapi bagilah ke berbagai arah untuk mempelajari formasi sedikit demi sedikit. Setelah belajar selama lebih dari setahun, tidak ada kemajuan sama sekali. Semua orang sedikit bingung. Formasi ini terlalu abnormal. Beberapa Master Suan Immortal bekerja sama untuk mengaturnya. Tidak ada kultivator formasi sejati di antara mereka. Tampaknya mereka hanya bisa menunggu orang-orang di luar menemukan jalan.
Tepat ketika semua orang hanya bisa berkultivasi dengan sabar sambil menunggu, sebuah gerakan aneh menarik perhatian semua orang. Di ruang formasi tempat semua orang berada, sebuah bilah panjang tiba-tiba muncul, panjangnya mencapai beberapa mil. Sekali lagi, lalu menghilang. Ini adalah pedang pemenggal abadi milik guru. Tatapan mata Ye Yu tajam dan dia langsung mengenali bentuk pedang itu dan berteriak kegirangan. Dengan teriakan Ye Yu, kesadaran spiritual yang familiar menyapu semua orang dan dengan cepat ditarik kembali. Kemudian semua orang segera menemukan bahwa kesadaran spiritual yang sebelumnya tidak dapat dieksplorasi sama sekali, kini dapat dengan mudah dieksplorasi di luar formasi. Itu adalah Tuan dan istri Tuan Gongsun. Mubo segera menemukan sosok itu di luar. Baiklah, ada pertunjukan besar yang harus ditonton, cepatlah keluar. Yang Chen mendengus dingin di luar dan berteriak di dalam, ini adalah pertunjukan besar yang mungkin tidak akan pernah terlihat dalam 10.000 tahun. Sekte Xuantian memimpin jalan, dan sekelompok sekte super menghancurkan aliansi Three River. Jika kalian tidak ingin menonton, tetaplah di dalam. Orang-orang dalam formasi itu, semuanya adalah penguasa yang tidak patuh hukum. Ketika mereka mendengar pemandangan yang begitu hidup, bagaimana mereka bisa tahan? Mereka segera mengebor di sepanjang tempat di mana bilah pedang Yang Chen baru saja dipotong. Di mana? Di mana? Suara Fatih Jing paling keras, dan dia berteriak paling keras. Begitu dia keluar, dia melihat sekeliling, menunggu untuk menonton pertunjukan. Kalian tetaplah di sini dan awasi. Jangan berlarian. Perintah Yang Chen, lalu menghilang bersama Gong Sunling di pelukannya. Gong Sunling tidak mengatakan sepatah kata pun. Kecuali Fatih Jing yang tadinya tidak peduli, semua orang memasang ekspresi bersalah di wajah mereka. Jika mereka tetap tinggal saat ini, mereka akan mempermalukan semua orang dengan sia-sia. Lebih baik pergi keluar. Bagaimanapun, di peta geografis Gunung Sungai, jika Gong Sunling ingin mereka melihat situasi luar, itu hanya masalah berpikir. Karena Yang Chen tidak membiarkan mereka keluar, dia pasti tidak ingin para Master Sekte Xuantian tahu bahwa Yang Chen telah menghancurkan formasi itu dalam sekejap. Setelah Gong Sunling dan Yang Chen keluar, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Mereka hanya berdiri di sana dan mengamati. Tak seorang pun berkata banyak, bahkan Tetua Agung dan yang lainnya. Keluar begitu cepat, sudah pasti mustahil untuk membebaskan orang-orang itu, tetapi untuk menemukan titik terobosan untuk menyempurnakannya kapan saja. Butuh waktu tertentu untuk menghancurkan formasi itu, jadi itu bukan hal yang aneh. Setelah beberapa saat, pertempuran di luar menjadi semakin intens. Sekalipun pertempuran terkini terjadi ribuan mil jauhnya, kekuatan para Master Xuan abadi yang bertarung dengan sekuat tenaga masih menyebar dari jauh. Meskipun mereka sangat jauh, semua orang diam-diam terkejut ketika merasakan aura itu. Orang-orang di peta geografis Sungai Pegunungan bahkan lebih tercengang. Jika mereka melewatkan pertempuran seperti itu, mereka akan sungguh-sungguh menyesalinya selama sisa hidup mereka. Chapter 1947. Ribuan Master Xuan Immortal dan puluhan ribu Master Celestial Immortal tengah bertarung, diperkirakan 80% Master Xuan Immortal dan Celestial Immortal di seluruh dunia spiritual berkumpul di sini. Pemandangan yang begitu besar, diperkirakan hanya inti dari lapangan percobaan saja yang bisa mengumpulkan begitu banyak Master di sini. Dalam radius ribuan mil, itu telah berubah menjadi medan perang yang kacau balau, senjata-senjata ajaib berterbangan di mana-mana, kesadaran spiritual yang kejam menyapu bersih, kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya bagaikan membajak tanah di seluruh area. Baik rumah-rumah maupun susunan bangunan, bahkan batu-batu, semuanya telah lenyap dan berubah menjadi tumpukan besar bubuk halus. Ada beberapa gunung yang tidak terlalu tinggi dalam pandangan semula, tetapi sekarang tidak ada bayangan sama sekali, semuanya menjadi rata. Suaranya tidak dapat didengar lagi, dan mata telanjang tidak dapat melihat dengan jelas. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi, Anda hanya dapat menggunakan kesadaran spiritual Anda untuk menyelidikinya. Semua orang yang hadir dapat melepaskan kesadaran spiritual mereka hingga ribuan mil jauhnya. Bagaimanapun, itu hanya untuk menyelidiki situasi di sana, itu bukan serangan yang ditargetkan, semua orang tidak bermoral. Dalam situasi semacam itu, di tengah puluhan ribu orang yang sedang berkelahi, tiba-tiba muncul puluhan kesadaran spiritual, itu sama sekali tidak ada artinya. Sekalipun ada sedikit provokasi, tak seorang pun akan memperdulikannya. Musuh di depan mereka belum tereliminasi, jadi mengapa mereka harus peduli dengan orang-orang tidak bersahabat yang jauh di sana? Kesadaran spiritual para wanita itu telah mencapai tingkat Xuan abadi, jadi bagaimana mungkin Tetua Agung yang dekat dengan mereka tidak merasakannya? Melihat situasi ini, Tetua Agung itu pun terkejut di tempat. Dia mengira bahwa kultivasi kesadaran spiritual Tao Junqi luar biasa karena berbagai alasan, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita di sekitar Yang Chen semuanya seperti ini. Secara relatif, kinerja Yang Chen agak biasa-biasa saja, setidaknya Yang Chen tidak melepaskan kesadaran spiritual tingkat Xuan Immortal di tempat untuk menjelajah. Semenjak dibangunnya istana harta karun Ling Qiao di lautan kesadarannya, Yang Chen melepaskan benang-benang kesadaran spiritualnya, yang tampak lebih ramping dan kuat dari sebelumnya. Dulu, hanya sedikit orang yang mampu mendeteksi benang kesadaran spiritual dari seni rahasia tiga kemurnian, tetapi kini, benang kesadaran spiritual itu bahkan lebih tersembunyi. Bahkan sesepuh agung yang berdiri di sampingnya tidak menemukan keajaiban kesadaran spiritual Yang Chen. Untaian sens ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah dan memasuki wilayah aliansi tiga sungai. Segala sesuatu yang terjadi di daerah itu tampak tepat di depan matanya, jelas dalam benaknya. Yang Chen tidak hanya melihat sekelompok ahli membunuh para ahli pavilion Tongtian, tetapi dia juga melihat pertempuran kacau yang terjadi di seluruh aliansi tiga sungai. Dia bahkan melihat dua lokasi rahasia. Yang paling dekat dengan tempat ini tidak jauh dari medan perang para ahli pavilion penjangkauan langit.
Formasi susunan tingkat sangat tinggi seharusnya telah disusun di sana, setidaknya ketika kesadaran spiritual biasa menyapunya, ia tidak akan dapat menemukan apapun. Namun, benang-benang kesadaran spiritual Yang Chen lebih istimewa. Setelah menembusnya dengan hati-hati, ia dengan cepat menemukan situasi di dalamnya. Ternyata para pemimpin sekte dari sekte utama telah berkumpul di sini untuk menyaksikan pertempuran. Dengan kata lain, dia ada di sini untuk memimpin dan mengawasi pertempuran. Memusnahkan aliansi Three River adalah hal yang sangat besar sehingga semua master sekte harus muncul. Jika tidak, dengan begitu banyak ahli super, hanya koordinasi saja akan menjadi masalah besar. Yang Chen mengenal hampir semua orang di dalam. Alasan mengapa dia mengatakan hampir mengenal mereka adalah karena di antara mereka ada dua orang yang belum pernah dilihat Yang Chen sebelumnya. Sejujurnya, Yang Chen telah melihat semua pemimpin sekte dari sekte utama sebelumnya. Selain itu adalah pertemuan tatap muka. Oleh karena itu, tiba-tiba melihat dua orang yang tidak dikenal dalam kelompok pemimpin sekte, Yang Chen secara alami akan merasa sedikit aneh. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir lagi, kedua orang ini juga pasti merupakan tokoh inti dari sekte mereka masing-masing. Kalau tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk masuk ke kelompok ini. Akan tetapi, yang membuat Yang Chen merasa aneh adalah, memusnahkan aliansi Tri Sungai merupakan hal yang begitu besar, bagaimana mungkin ada pemimpin sekte yang tidak muncul. Hal besar apa yang bisa membuat mereka begitu sibuk sehingga mereka bahkan tidak berpartisipasi dalam adegan seperti itu. Perlu diketahui, kali ini mereka yang tidak ikut secara langsung dalam acara tersebut, sudah pasti akan sedikit dikucilkan dari lingkaran besar orang yang hadir seusai acara. Tempat lain yang tidak bisa dijelajahi secara langsung oleh Divine Sense berada sangat jauh, di area inti aliansi Tiga Sungai. Karena jaraknya terlalu jauh, bahkan Yang Chen pun, dia hanya bisa menemukan tempat ini, tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ini adalah hal yang sangat normal. Aliansi Three River adalah sekte yang sangat besar, tidak diketahui berapa puluh ribu tahun atau bahkan lebih lama perkembangannya. Jika ada tempat rahasia di gerbang gunung sekte yang tidak diketahui orang luar, itu akan terlalu tidak masuk akal. Wajar saja kalau ada tempat seperti itu. Pertarungan itu sangat sengit. Semua orang menonton dari samping, keadaan di sekitarnya sangat tenang, dan tidak ada api peperangan. Mubo dan yang lainnya tidak perlu keluar dari peta geografis gunung dan sungai, mereka juga tidak perlu menjelajah dengan indera ilahi. Selama Gong Sunling dapat menjelajah dengan indera ilahi, dia dapat menirukan semua yang ada di peta geografis gunung dan sungai. Mubo dan yang lainnya tinggal di peta geografis gunung sungai dan tidak perlu khawatir ketahuan oleh Tetua Agung. Harus dikatakan bahwa pertarungan para ahli sangat bermanfaat hanya dengan menontonnya. Setelah beberapa saat, semua wanita itu berpikir sedikit, dan indera keilahian mereka tidak terfokus pada seluruh medan perang, tetapi pada area tertentu, dan bahkan beberapa pakar tertentu. Mereka semua menyerap pengalaman dari pertempuran para ahli tersebut dan mengkonsolidasikan diri. Hal yang sama berlaku untuk Yang Chen, tetapi dia lebih memperhatikan para ahli, dan pikirannya terbagi menjadi beberapa bagian, tetapi dia juga bisa memperhatikannya. Pengajaran praktis yang lengkap semacam ini ada di depannya, bahkan Yang Chen tidak menemuinya beberapa kali di kehidupan sebelumnya, bukankah sayang jika melewatkannya? Bukan hanya Yang Chen dan istrinya, bahkan Tetua Agung pun memasang wajah serius, masing-masing menatap beberapa target yang layak dan berkonsentrasi untuk memahami. Tugas mereka adalah membantu Yang Chen menyelamatkan muridnya, dan pada saat yang sama melindungi keselamatan Yang Chen, sehingga mereka tidak perlu bergabung dalam lingkaran pertempuran. Di medan perang, terkadang sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Terlalu banyak ahli, cedera yang tidak disengaja tidak dapat dihindari, dan bahkan ada kasus orang saling membunuh. Tak perlu dikatakan, kedua belah pihak yang bekerja untuk sekte tersebut. Umumnya, orang-orang tidak terlalu memperhatikan hal ini, tetapi Yang Chen memperhatikan lebih banyak orang, dan menemukan bahwa proporsi situasi ini perlahan meningkat. Ketika Yang Chen menemukan situasi ke-10 seperti itu, secercah keraguan tiba-tiba melayang di dalam hatinya. Dia mengalihkan perhatiannya kembali ke tempat para master sekte dari berbagai sekte berada, dan menyelidikinya dengan cermat. Setelah memastikan kecurigaannya, jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdebar kencang. Dari dua master sekte yang tidak hadir, satu merupakan master sekte dari sekte Holocaust, dan satunya lagi merupakan master gua dari gua asal luas milik klan monster. Yang Chen tidak memiliki banyak kontak dengan sekte klan monster, jadi dia tidak terlalu mengenalnya, tetapi sekte Holocaust jelas merupakan sekte yang dicurigai semua orang bermasalah. Ketua sekte meninggal secara misterius, dan belum lama ini seorang ketua sekte baru saja diganti, tetapi ia bahkan tidak berpartisipasi dalam acara seperti itu. Senior, apakah semua anggota sekte ada di sini? Sambil berpikir, Yang Chen bertanya kepada Tetua Agung di sampingnya. Chapter 1948. Tetua Agung juga memiliki wewenang khusus di sekte Suantian. Saat Master Sekte Wang ada, dia sering melindungi Master Sekte Wang. Sekarang, dia melindungi Master Sekte Li. Ada beberapa hal yang lebih diketahui oleh Tetua Agung karena dia lebih dekat dengan Master Sekte Li. Hampir semua orang ada di sini. Mereka yang tidak datang mengirim tetua inti mereka. Sang Tetua Agung menjawab dengan cepat. Ia tidak perlu khawatir tentangnya saat ia menatap kedua ahli dengan kultivasi serupa yang sedang bertarung sampai mati. Saya hanya penasaran. Yang Chen mencibir dan berpura-pura bingung. Kamu bilang ada master sekte yang tidak datang untuk hal sebesar itu seperti memusnahkan aliansi Three River. Pemimpin sekte Holocaust Sect sebelumnya meninggal tanpa alasan yang jelas. Pemimpin sekte yang baru masih memiliki keraguan di hatinya dan tidak berani menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Tetua Agung bahkan tidak menggerakkan matanya. Dia hanya mengatakan itu dengan mulutnya, tetapi matanya menatap ke kejauhan. Tetua yang datang menjelaskan. Tetapi sejauh yang saya ketahui, sekte Holocaust sebenarnya sudah mencurigakan sejak awal.
Yang Chen masih menggunakan nada meminta nasihat. Dia dengan rendah hati bertanya kepada Tetua Agung. Meskipun saya belum pernah menjadi Master Sekte, saya hampir tidak dapat berbicara di Istana Cunyang. Jika Ketua Sekte tidak muncul pada kesempatan seperti itu dan masih mencurigai rekan-rekannya, jangan harap orang lain akan melakukan yang terbaik untuk membantu jika terjadi sesuatu di masa mendatang, bukan? Petik 2. Petunjuk dari kata-kata Yang Chen terlalu jelas. Tetua Agung langsung mengerutkan kening. Dia berbalik dan bertanya, kenapa? Apakah kamu menemukan sesuatu yang salah? Saya hanya menempatkan diri pada posisi mereka dan memikirkannya. Yang Chen masih tampak bingung. Senior, Anda mengatakan bahwa Ketua Sekte Holocaust Sect tidak mempercayai Ketua Sekte Li dan yang lainnya. Apa maksud dari Sekte Holocaust? Tetua Agung sudah menyadari masalah itu saat ini, tetapi dia belum sepenuhnya memahaminya. Setelah menatap Yang Chen sebentar, dia mendesak, jika kamu benar-benar menemukan sesuatu, katakan saja. Tidak ada ruang untuk menebak-nebak saat ini. Baiklah, junior ini menemukan bahwa beberapa orang menyerang orang-orangnya sendiri. Yang Chen tidak bertele-tele dan menjawab langsung. Itu karena ada mata-mata di mana-mana. Pada saat-saat seperti ini, wajar saja bagi kita untuk setia pada sekte kita sendiri. Pada titik ini, tatapan Tetua Agung tiba-tiba membeku. Dia melihat ke arah tertentu dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia berkata, ada yang salah di sini. Senior, mohon maafkan junior ini atas kelancangannya. Pada saat ini, ekspresi Yang Chen juga menjadi serius. Dia berkata dengan sangat serius, jika keluarga Zhao mengendalikan lebih dari sekadar aliansi tiga sungai, apa yang akan terjadi? Oh tidak, untuk bisa menjadi ketua tetua sekte surga misterius, baik dari segi usia, pengalaman, atau kultivasi, dia bisa dianggap sebagai rubah tua yang licik. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kebenaran yang begitu sederhana? Dia segera menyadari bahaya yang terlibat. Senior, jika Anda tahu di mana pemimpin sekte Li dan yang lainnya berada, sebaiknya Anda segera bergegas untuk melindungi mereka. Yang Chen tidak mengatakan bahwa dia tahu di mana pemimpin sekte Li dan yang lainnya berada. Sebaliknya, dia menggunakan kata-kata ini, bahkan jika pertimbangan kita salah, setidaknya tidak akan ada kesalahan. Berhentilah melihat, cepatlah dan lindungi pemimpin sekte. Sang tetua agung tidak peduli lagi dengan apapun. Dia memanggil dan segera pergi. Tunggu, teriak Yang Chen dan dengan paksa menghentikan sosok tetua agung di tempatnya. Apalagi yang ada di sana, tetua agung jelas tidak sabar. Jika bukan karena Yang Chen yang mengingatkannya, dia pasti sudah bersikap tidak sopan kepada Yang Chen. Ambil ini. Yang Chen mengulurkan tangan dan mengambil beberapa botol giok dari cincin kebajikannya. Ia menyerahkannya kepada tetua agung dan berkata, ini adalah pil 1000 tahun, satu untuk setiap orang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata kepada tetua agung, ada juga yang kuberikan padamu sebelumnya. Jika benar-benar ada masalah, makanlah. Kami tidak bisa terlalu peduli sekarang. Masing-masing dari kalian akan memperoleh 2000 tahun kultivasi. Saya yakin itu akan bertahan lama. Petik 2. Saya akan memakannya sekarang. Tetua agung itu baru saja memikirkannya dalam benaknya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dia mengambil botol giok dari tangan Yang Chen dan segera membukanya. Dia memberikan satu botol kepada masing-masing dari 35 saudara lainnya. Semua orang menyadari bahwa mereka dalam masalah. Tak seorang pun berkata apa-apa dan langsung memasukkan pil ke dalam mulut mereka. Kalian tetaplah di sini. Selama kalian tidak terburu-buru memasuki pertempuran, kalian akan aman untuk saat ini. Tetua agung memandang para ahli suan immortal di samping para wanita itu dan berkata kepada Yang Chen, kali ini semua berkatmu. Aku akan memberi tahu pemimpin sekte tentang ini. Kami pasti akan berterima kasih padamu di masa mendatang. Dengan itu, sekelompok ahli suan immortal menangkupkan tangan mereka ke arah Yang Chen, lalu berbalik dan segera pergi. Saat mereka terbang, mereka sudah mulai mengedarkan ki mereka untuk memurnikan energi obat dan dengan gila-gilaan menyerap energi roh yang dilepaskan dari pil 1000 tahun. Suami, Gao Yue mengerutkan kening saat mendengarkan. Melihat tetua agung dan yang lainnya telah pergi, dia bertanya kepada Yang Chen, apakah kita akan sampai tepat waktu? Gao Yue bukan satu-satunya yang ingin tahu jawabannya. Para wanita lainnya juga ingin tahu jawabannya. Perlu diketahui bahwa selain Gao Yue dan Gong Sunling, istri dan selir Yang Chen lainnya semuanya berasal dari 5 sekte Dao besar. Pemimpin sekte mereka mungkin semuanya dalam bahaya. Tidak apa-apa, kami memang agak terlambat memikirkannya, tetapi belum terlambat. Yang Chen dengan tenang menghibur, para pemimpin sekte pasti akan memiliki perlindungan di sekitar mereka. Mereka tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Selama tetua agung dan yang lainnya bergegas, mereka akan lebih dari setengah aman. Jika itu tidak cukup, bukankah kita masih memiliki pil 36.000 tahun? Pil 2000 tahun jika ditotal akan menjadi setidaknya 2000 tahun kultivasi. 36 ahli suan immortal dengan kultivasi 2000 tahun, ditambah formasi biduk surgawi yang telah mereka kultivasikan selama ini, bahkan jika mereka tidak dapat menghancurkan rencana pihak lain, itu seharusnya lebih dari cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Mendengar ini, para wanita merasa sedikit lebih tenang. Dalam situasi saat ini, bahkan jika mereka ingin campur tangan, kultivasi mereka tidak cukup tinggi. Kedua, suami mereka pasti tidak akan membiarkan mereka mengambil risiko. Jangan khawatir, Yang Chen menghiburnya lagi, jika aku saja bisa memikirkannya, bagaimana mungkin para pemimpin sekte itu tidak memikirkannya? Mungkin mereka sudah membuat pengaturan. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Meskipun kata-kata Yang Chen sedikit merendahkan diri, itu adalah kebenaran. Pemimpin sekte mana yang tidak lebih licik dari hantu? Trik kecil tidak akan bisa menipu mereka. Semuanya, masuklah ke Istana Naga.
Suami akan membawa kalian semua lebih dekat, kata Yang Chen kepada para wanita. Baru saja, Tetua Agung dan yang lainnya ada di sana. Beberapa hal tidak dapat dilakukan terlalu banyak. Sekarang setelah mereka semua pergi, Yang Chen tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Para wanita itu tidak keberatan dan segera memasuki Istana Naga. Orang lain mungkin tidak tahu betapa berkuasanya suami mereka, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Dia bahkan bisa masuk dan keluar dari inti lapangan uji coba. Three River Alliance tidak ada apa-apanya baginya. Selain itu, para wanita juga ingin melihat apa yang terjadi di pihak pemimpin sekte mereka. Chapter 1949. Alasan mengapa dia ingin menyelamatkan Master Sekte Li dan yang lainnya, Yang Chen juga punya pertimbangannya sendiri. Pertama, musuh saat ini adalah keluarga Zhao, dan untuk menghadapi keluarga Zhao diperlukan kerjasama semua pihak. Kedua, tidak mudah bagi Sekte Xuantian untuk memiliki seorang Master Sekte yang sangat mempercayainya. Yang Chen tidak akan membiarkan keuntungan diam-diam ini hilang. Yang Chen sekarang tidak memiliki piala Si Pouring Jasper di tangannya. Tidak mudah untuk mendekati Master Sekte Li dan yang lainnya secara diam-diam seperti Li Cheng. Akan tetapi, Yang Chen telah menyentuh inti lapangan percobaan itu sendirian dengan mengandalkan benang kesadaran ilahi, dan tidak ada monster tingkat Suan abadi yang menemukannya. Sekarang Istana Raja Lingqiao telah dibangun di lautan kesadaran, kemampuan ini telah meningkat pesat, dan seharusnya bisa menyentuhnya dengan hati-hati. Yang Chen baru saja menyelinap ke tanah bersama para wanita dan berjalan ke arah itu, dan sesuatu benar-benar terjadi pada Master Sekte Li. Sang Tetua Agung Sekte Holocaust, sementara semua orang prihatin dengan situasi pertempuran, diam-diam berjalan ke tepi kerumunan. Melihat pikiran semua orang tidak tertuju ke sini, dia tiba-tiba meluncurkan rencana yang sudah lama direncanakan. Tiba-tiba, puluhan ahli Suan Immortal muncul dalam formasi persembunyian kecil tempat para pemimpin sekte bersembunyi. Mereka dengan cepat mengepung para pemimpin sekte. Begitu para master ini muncul, mereka segera melancarkan serangan dahsyat terhadap para master sekte di dalamnya. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang hadir, mereka semua adalah orang-orang hebat yang dapat mengguncang dunia spiritual dengan hentakan kaki mereka. Membunuh salah satu dari mereka adalah hal yang pantas. Serangan yang tiba-tiba itu tidak membuat para pemimpin sekte bingung. Sebenarnya, setelah menjadi master sekte dari sekte-sekte tertinggi di alam spiritual selama bertahun-tahun, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kartu truf? Meskipun mereka bekerja sama, setiap orang dari mereka masih berhati-hati dan waspada terhadap penyergapan seperti itu. Bagi mereka, penyergapan seperti itu tidak terlalu efektif. Para master sekte menanggapi dengan cara yang berbeda. Beberapa dari mereka memiliki senjata sihir pelindung yang kuat yang muncul di tubuh mereka dalam sekejap, beberapa mengeluarkan bendera formasi dan mengubahnya menjadi formasi pelindung yang solid, dan beberapa memiliki 5 atau 6 master Suan Immortal yang muncul untuk melindungi diri mereka sendiri di tengah. Singkatnya, setiap orang punya cara untuk mengatasinya. Serangan Tetua Agung Sekte Holocaust langsung dihentikan. Ledakan dahsyat itu langsung menghancurkan formasi penyembunyian kecil itu menjadi berkeping-keping. Serangan gabungan dari puluhan ahli Dewa Abadi itu begitu kuat, setara dengan serangan gabungan dari 36 ahli biduk surgawi dari Sekte Surga Mendalam. Hanya dalam sekejap, baik harta karun pertahanan maupun formasi pertahanan yang dikeluarkan para Master Sekte, semuanya hancur hanya karena satu serangan itu. Di sisi lain, beberapa ahli Suan Immortal mampu memblokir serangan bersama-sama. Bagaimanapun, serangan gabungan dari puluhan ahli Suan Immortal didistribusikan di antara 20 lebih pemimpin sekte, sehingga masing-masing dari mereka hanya bisa menahan serangan dari 2 hingga 3 ahli. Para ahli Suan Immortal yang melindungi mereka lebih dari cukup untuk menahan serangan tingkat ini. Serangan pertama berhasil diblok dengan relatif mudah. Dengan waktu penyangga ini, beberapa ahli Suan Immortal muncul di samping masing-masing pemimpin sekte. Jumlah mereka sekitar 100 orang, melindungi 20 pemimpin sekte di tengah. Saya tahu ada yang salah dengan Sekte Holocaust Anda. Master Sekte Li berteriak marah kepada Tetua Agung Sekte Holocaust. Dengan wajah dingin, dia berkata kepada Tetua Agung Sekte Holocaust yang telah mundur jauh, karena kamu tidak sabar untuk melompat keluar, maka mari kita selesaikan semuanya bersama-sama hari ini. Dilihat dari jumlah ahli Suan Immortal, ada lebih dari 100 orang di sekitar para pemimpin sekte, tetapi hanya ada lebih dari 60 orang di pihak Tetua Agung Sekte Holocaust. Jelas, mereka adalah pihak yang lebih lemah. Namun, Tetua Agung ini tampak santai dan tidak merasa dirugikan sedikitpun. Seolah-olah serangan tadi hanya untuk membuka formasi. Saat itu, Master Sekte Holocaust meninggal secara misterius, dan bahkan Yang Chen pun meragukannya. Hanya saja skala menara Wanbao kecil, dan tidak cukup untuk menyebarkan kekuatannya ke wilayah Sekte Iblis selama kesengsaraan Iblis, jadi dia tidak menemukan bukti apapun tentang Sekte Holocaust. Belum lagi Istana Cunyang yang kecil, bahkan sekte-sekte super seperti Sekte Langit Mendalam tidak menemukan petunjuk apapun meskipun mereka menduga ada yang salah dengan pemimpin sekte baru Sekte Holocaust setelah bertahun-tahun. Oleh karena itu, serangan gabungan kali ini masih melibatkan Sekte Holocaust. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang mempercayai Sekte Holocaust. Faktanya, para pemimpin sekte tersebut tidak akan sepenuhnya mempercayai sekte lain selain sekte mereka sendiri. Bahkan Sekte Langit yang Mendalam pun seperti ini. Perlu diketahui bahwa para pemimpin sekte di dunia fana memiliki kebencian terhadap Sekte Langit yang Mendalam. Siapa yang tahu jika Sekte Langit yang Mendalam akan memimpin kali ini untuk membalas dendam? Setiap pemimpin sekte menahan diri, dan pada saat ini, itu menunjukkan bahwa tindakan mereka sangat benar. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin serangan mendadak para ahli Sekte Holocaust ini menjadi sia-sia? Namun, mereka yang memiliki penglihatan yang baik dan pengetahuan yang luas telah menemukan bahwa lebih dari separuh ahli yang baru saja muncul adalah orang asing.
Mereka sama sekali bukan dari Sekte Holocaust. Jika tebakan semua orang benar, para ahli Suan abadi yang tidak dikenal ini pasti berasal dari klan Zhao. Semua pihak tengah merencanakan cara untuk melancarkan serangan mendadak terhadap aliansi Three River, sementara klan Zhao tengah merencanakan cara untuk memanfaatkan kesempatan ini guna menguras kekuatan sekte utama. Kedua belah pihak tengah merencanakan, dan itu tergantung pada rencana siapa yang lebih cemerlang. Melihat orang-orang dari Sekte Holocaust akan mengalami kerugian, Tetua Agung Sekte Holocaust memperlihatkan senyuman di wajahnya. Beberapa ahli menjaga para pemimpin sekte dengan hati-hati di tengah sambil menatap pemandangan, takut kalau-kalau ada situasi yang tiba-tiba. Begitu formasi penyembunyian itu rusak, posisi para pemimpin sekte tidak bisa disembunyikan lagi. Segera, seseorang menyadari situasi di sini. Untuk saat ini, semua orang tidak gugup. Jika hanya berdasarkan pengaturan ini, itu tidak cukup untuk membuat para pemimpin sekte khawatir. Para ahli terdekat dari aliansi Three River masih beberapa ratus mil jauhnya. Itu adalah kelompok dari Paviliun Tong Tian. Mereka bertarung dengan sekte utama yang memiliki keunggulan dalam jumlah, dan ada korban di kedua belah pihak. Rencananya selalu bagus, tetapi tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa perubahan. Tepat ketika para pemimpin sekte mengira mereka aman sementara, seorang ahli dari Paviliun Tong Tian tiba-tiba membuka salah satu harta karun gua di tubuhnya. Ratusan ahli Suan Immortal muncul dalam sekejap. Sebagian kecil dari mereka langsung mengepung lawan dari masing-masing sekte, sementara sebagian besar dari mereka terbang menuju para pemimpin sekte. Di mata para ahli Suan Immortal ini, jarak beberapa ratus mil hanyalah masalah beberapa tarikan napas. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki para pemimpin sekte, sebagian besar ahli dikirim untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk memusnahkan aliansi Three River. Rata-rata, hanya ada beberapa ahli di sisi mereka. Dalam sekejap, Sekte Holocaust memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah, dan situasi ofensif dan defensif segera terbalik. Pemimpin sekte, kami di sini. Para ahli yang tetap tinggal untuk melindungi para pemimpin sekte telah mundur untuk bertahan. Melihat kedua belah pihak akan mulai bertarung, pemimpin sekte Li tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Sambil mengangkat kepalanya, pemimpin sekte Li melihat puluhan sosok yang dikenalnya. Chapter 1950. Tetua Agung Sekte Suantian dan yang lainnya datang pada waktu yang tepat, 36 ahli Suan Immortal dengan tingkat kultivasi yang hampir sama dapat membentuk formasi biduk surgawi, yang dapat sangat menjamin keselamatan para Master Sekte. Yang lain tidak tahu kartu truf dari 36 ahli biduk surgawi, tetapi Master Sekte Li bersama mereka hampir setiap hari di tahap selanjutnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu keadaan mereka? Kultivasi Tetua Agung dan yang lainnya jelas lebih tinggi daripada sebelum mereka berangkat. Apa yang terjadi? Pil Millennium. Tetua Agung melihat keraguan Master Sekte Li. Setelah melindungi Master Sekte Li dan Master Sekte lainnya dalam formasi biduk surgawi, dia berbisik kepada Master Sekte Li dan menjelaskan perubahan pada tubuh mereka. Sebenarnya, sejak mereka meminum pil itu hingga sekarang, itu hanya sesaat. Efek obat dari pil Millennium belum sepenuhnya bekerja, tetapi efek yang jelas sudah terlihat. Setidaknya Master Sekte Li dapat melihat dengan jelas perubahan pada Tetua Agung dan yang lainnya. Yang Chen menemukannya, Master Sekte Li sudah menduganya dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin begitu banyak orang yang hadir mengetahui hubungannya dengan Yang Chen. Sekalipun dia berbicara pelan, dengan tingkat kultivasi orang-orang ini, mereka masih dapat mendengarnya. Sejak Yang Chen membiarkan Tetua Agung dan yang lainnya meminum pil Millennium, Master Sekte Li segera menyadari keseriusan situasi tersebut. Dari segi jumlah, mereka sekarang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan sekelompok besar ahli yang bergegas datang, bahkan jika pertempuran itu menemui jalan buntu, para Master Sekte tingkat Dewa Surga ini pasti akan terlibat. Formasi Heavenly Dipper baru saja melindungi semua orang di pusat selama beberapa saat ketika sejumlah besar ahli bergegas mendekat. Untungnya, formasi itu sendiri cukup kuat, ditambah dengan orang-orang yang terus-menerus meningkatkan level kultivasi mereka, mereka mampu memblokir kelompok ahli ini di luar lingkaran. Namun, situasinya tidak optimis. Meskipun Tetua Agung dan yang lainnya telah memblokir beberapa kali musuh yang lebih kuat, lingkaran formasi biduk surgawi sedang dipadatkan. Setiap orang harus menahan tekanan dari beberapa musuh. Bahkan dengan bantuan formasi, sangat sulit untuk bertahan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa akibat pertempuran antara para ahli Suan Immortal telah mulai memengaruhi pusat formasi. Formasi itu masih sangat stabil, jadi akibatnya tidak terlalu besar. Mengandalkan kultivasi tingkat Dewa Langit semua orang, mereka masih bisa berjaga-jaga. Tetapi jika tekanan meningkat, konsekuensinya akan sulit dibayangkan. Bukannya para Master Sekte tidak memiliki gua tempat tinggal atau harta karun ajaib untuk bersembunyi, tetapi dalam situasi seperti ini, di mana mereka harus mengawasi dan memimpin garis depan, jika mereka, sebagai Master Sekte, bersembunyi di sana, itu akan menjadi pukulan yang tak terduga bagi moral seluruh medan perang. Terlebih lagi, meskipun bukan karena alasan-alasan ini, hanya wajah para Master Sekte itu sendiri sudah cukup untuk membuat mereka tidak dapat mengesampingkan harga diri dan menggunakan metode ini untuk melarikan diri. Susunan biduk sudah menjadi garis pertahanan terakhir semua orang. Para ahli Suan Immortal yang muncul sebelumnya juga ditekan oleh jumlah ahli yang sangat banyak, dan bahkan ada korban jiwa. Di sisi lain, Tetua Agung dan yang lainnya mengandalkan formasi susunan biduk surgawi dan peningkatan kultivasi mereka untuk melukai puluhan lawan dengan kuat, dan situasinya juga melambat. Di tengah kerumunan Sekte Holocaust, Master Sekte Holocaust telah muncul di samping Tetua Agung. Dia yang sebelumnya tidak pernah muncul, akhirnya muncul di saat kritis ini. Tidak hanya Master Sekte yang muncul, tetapi juga ada ribuan binatang iblis tingkat Suan Immortal. Semuanya ditangkap oleh Sekte Holocaust selama pecahnya gelombang binatang iblis. Namun, ini bukanlah hal yang aneh.
Karena sekte Holocaust didukung oleh keluarga Zhao, dan keluarga Zhao telah tinggal di tempat percobaan selama puluhan ribu tahun, sangatlah wajar bagi mereka untuk dapat menangkap begitu banyak binatang iblis tingkat Suan Immortal. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Saat itu, ketika Yang Chen dan Li Cheng sedang menjelajahi inti tempat percobaan, itu sedikit aneh. Selama bertahun-tahun, begitu banyak binatang iblis tingkat Suan Immortal telah keluar dari pintu keluar ruang binatang iblis. Selain dari mereka yang mati ketika mereka bertabrakan dengan formasi dan mereka yang kultivasinya berkurang karena formasi, seharusnya masih ada sejumlah besar binatang iblis tingkat Suan Immortal. Sekarang, dia akhirnya tahu kemana perginya binatang-binatang iblis itu. Ternyata mereka telah ditangkap secara diam-diam oleh keluarga Zhao. Tetapi sekarang setelah binatang iblis tingkat Suan abadi ini muncul di sini, itu bukanlah sesuatu yang bisa disyukuri. Begitu binatang-binatang iblis ini muncul dan menyadari kehadiran para pembudidaya, mereka segera menerkamnya. Anehnya, binatang iblis ini, yang seharusnya memusuhi semua kultivator, kini hanya menargetkan para ahli dari berbagai sekte. Baik itu murid sekte Holocaust atau aliansi Tiga Sungai, mereka sama sekali tidak peduli. Tidak diketahui metode apa yang digunakan keluarga Zhao untuk membuat binatang iblis ini hanya menargetkan mereka yang tidak memiliki teknik rahasia keluarga Zhao. Dalam hal pemahaman tentang binatang iblis, seluruh sekte yang digabungkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Zhao. Kemunculan binatang iblis itu mengejutkan para master sekte. Sekarang ada ribuan binatang iblis tingkat Suan Immortal, dan mereka adalah musuh yang tidak takut mati dan hanya tahu cara bertarung. Untungnya, batasan keluarga Zhao adalah membiarkan binatang-binatang iblis ini membedakan antara kawan dan lawan, tetapi mereka masih belum bisa dengan jelas memerintahkan binatang-binatang iblis itu untuk menyerang target tertentu. Di antara ribuan binatang iblis, hanya sekitar 1000 yang menyerbu ke arah master sekte, sisanya bergegas menuju medan perang yang lebih besar, yaitu aliansi Tiga Sungai, tempat para pembudidaya berkumpul. Bukan hanya para master sekte yang berada dalam bahaya besar, bahkan medan perang aliansi Tiga Sungai pun berada dalam bahaya besar. Dengan ribuan binatang iblis tingkat Suan Immortal yang dapat membedakan antara kawan dan lawan, itu setara dengan aliansi Tiga Sungai yang mendapatkan ribuan prajurit baru. Pasukan yang berpartisipasi dalam pemusnahan itu dalam bahaya, terutama para pengikut Dewa Langit, mereka hanya bisa berharap agar mereka dapat berlari lebih cepat. Dengan tambahan ribuan binatang iblis tingkat Suan Immortal, tidak peduli seberapa kuat formasi Heaven Deeper, bahkan jika Tetua Agung dan yang lainnya baru saja meningkatkan kultivasi mereka sedikit, mereka masih harus mengecilkan lingkaran pertempuran dalam menghadapi gelombang serangan ini. Selain para ahli Suan Immortal dari berbagai sekte yang bersembunyi di formasi untuk membantu, begitu banyak orang yang terkompresi menjadi lingkaran kurang dari 1 mil. Tidak hanya Tetua Agung dan yang lainnya harus menahan serangan gabungan dari lebih dari 100 ahli sekte Holocaust, mereka juga harus menahan gelombang serangan balik yang terus-menerus dari binatang iblis. Setengah dari ahli Tiangang sudah terluka dan mereka memuntahkan darah segar. Makan pil 1000 tahun lagi. Tetua Agung sudah mengerti bahwa mereka tidak akan mampu bertahan terlalu lama, jadi dia harus mengambil risiko. Setelah berteriak keras, dia memimpin dan menelan pil milenium kedua. Pada saat yang sama, dia juga menelan pil Dioklingsi Revolusi ke-6 milik Yang Chen. Semuanya, jangan bersembunyi lagi. Tunjukkan kartu truf kalian. Wajah Master Sekte Li pucat pasi. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa lagi diam dan berteriak. Musuh sudah menunjukkan kartu truf mereka satu demi satu, jadi seharusnya tidak ada rencana lain. Sudah waktunya bagi berbagai master sekte untuk menunjukkan kartu truf mereka. Swoosh, swoosh, swoosh. Murid-murid elit dari masing-masing sekte mulai muncul di samping para master sekte. Jumlah orang telah melampaui 1000. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.